Yo, what's up bro, balik lagi bersama saya Babila. Oke, di video hari ini kan, nah kenapa aku formal banget ya? Karena kemarin kan aku habis ketemu sama teman-temanku. Hari ini aku sama Nai Des. Nai siapa? Oh cuman Nai namamu ya? Nama aku Nai, tapi channel aku Naiko Channel. Oh Naiko Channel. Aku kira namanya Naiko. Ternyata Nai namanya. Baru tahu aku malah. Perasaan aku di YouTube juga sering panggil Nai. Yep, aku kira kan Naiko. Oh, iya. Ya, jadi dia itu iya, YouTube, nama channel YouTube-nya itu Naiko Channel. Nah, hari ini aku mau bikin tanya jawab sama dia karena dia itu bukan Kensusei tapi dia itu adalah Ryu Gagusei atau seorang pelajar di Jepang gitu loh. Nah, pokoknya videonya kayak apa? Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe video ini sama channelnya Naiko. Bantu. Oke, langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama, kenapa sekolah bahasa Jepang? Aku deg-degan. Loh, kok deg-degan? Deg-degan deket aku apa gimana? Jika itu kayak udah bener-bener. Kenapa sekolah bahasa Jepang? Iya. Karena aku tuh dari dulu tuh sebenarnya suka bahasa Jepang. Terus nggak kesampean nih. Enggak, jadi pas SMA itu aku masuk sekolah bahasa juga masuknya. Jadi bukan IPA, bukan IPS, tapi masuk di bahasa. Terus belajar bahasa Jepang kan selama 3 tahun. Nah, mulai kayaknya rame deh gitu bahasa Jepang dan aku juga seneng kan budaya Jepang kayak gitu. Terus aku pengen jadi diplomat Jepang. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk kuliah di apa namanya? Sastra Jepang. Pengennya teman-teman sastra itu dulu Jepang. pengennya ya, bukan yang sekarang. Tapi ternyata gagal, malah masuk di pilihan pertama. Terus ya udah deh, udah lulus nih kemarin. Jadi akhirnya aku lanjut dulu di Nihongo Gakko gitu. Jadi dia ini bukan kuliah ya, tapi dia ini sekolah bahasa Jepang. Jadi kalian harus bisa bedain. Iya benar-benar. Antara Gakko sama Daigakuse. Iya. Nah, terus tapi kok S1-nya Daigakuse sih? Daigaku ya, Daigakuse. Daigaku sama Gakko. Untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih sekolah bahasa Jepang di Jepang? Enak enggak atau gimana? Enak? Gimana sih? Gimana apanya nih? Cara belajar atau apanya? Ya semuanya. Kalau Gimana dari sih? Kalau dari segi cara belajarnya, karena kebetulan kan aku waktu di Indonesia juga aku ngajar bahasa. Dan kalau sensei dulu, guru ya. Gitulah pokoknya. Terus kalau di Indonesia itu kan banyak banget kan metode belajarnya itu. Gimana sih caranya buat si anak-anak itu nggak bosen gitu. Nah kalau di sini tuh monoton kalau menurut aku. Entah itu di sekolah aku aja atau di sekolah lain berbeda atau kayak gimana. Cuma yang jelas kalau di sekolah aku tuh monoton banget. Cara belajar dari Senin sampai Jumat itu bener-bener sama. Tapi senseinya beda kayak gitu. Cuma mungkin plusnya kalau di sini itu kan kita hidup langsung di Jepang ya. Jadi kayak Benar. bisa langsung terpakai gitu. Bedanya kalau di Indonesia ya mau kita belajar 3 tahun, 4 tahun tetap kita nggak bisa ngomong. Jarang sekali ada orang yang bisa langsung bisa cas-cisus gimana gitu. Nah, kalau di sini mungkin kita lebih terpakai. Itu aja sih. Masalahnya kan enaknya. setiap harinya kan ngomongnya pakai bahasa Jepang. Iya. Nah, jadi mulai terbiasa gitu loh. Jadi cepet bisa gitu. Bener-bener. Dan intinya kayak gitu. dan tulisan di mana-mana Jepang kan, kanji segala macam Jepang, mau nggak mau dong gitu kan. Kalau di Indonesia mau kita sebelajar apapun, kalau kitanya nggak setiap harinya itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia itu ya nggak kurang efisien. Bener nggak sih? Bener. Iya. Kurang. Bahkan teman aku aja dia udah belajar berapa tahun, udah lama, dan dia sampai sekarang belum lulus N3. Dan ngomongnya aja masih gitu. Kayak gitu. Beda mungkin sama teman-teman yang masuk Gakko meskipun dia baru belajar sekarang, tapi karena tinggalnya di Jepang, mau nggak mau dong kita harus ngomong pakai bahasa Jepang, ya kepake dan ngomongnya jauh lebih cepet gitu dibanding yang mereka udah belajar lama. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Nah, terus kamu di Jepang ini dapat beasiswa atau bayar sendiri? Beasiswa atau bayar sendiri? Iya. Loh, gimana sih kok malah nyanyi?
sebenarnya kalau pas pertama aku beasiswa. Jadi tapi beasiswanya itu cuma 30%. Kemarin itu aku cuma dibayarin 300.000 dari 700.000. Itu berarti berapa persen? 300.000 Dari 700. dari 700. Bentar, jangan ngomong Indonesianya, mang aja, mang. 30 itu. mang. 30 mang. 30 mang dari 70 mang. Oh, 30 mang dari 70 mang ya, berarti hampir 50%-nya itu. Kurang lebih ya 40 lah. Nah, kalau 50%-nya kan 35 kan? Iya sih. Nah iya. Oh iya. Berarti kurang lebih 40. Iya, kurang sekitar lebihnya segitu. 40%. Cuma ada lagi, jadi meskipun kita nggak bayar seluruhnya, tapi nah kebetulan tempat aku tuh jauh banget. Bayangkan dong dari perbatasan Saitama ke Gunma dengan perbatasan Saitama ke Tokyo 92 km teman-teman. Nah tapi aku dibayarin untuk tekikengnya. Tekikeng selama 6 bulan itu sekitar 18-19 mang kayak gitu. Terus Jitensha juga aku dikasih, terus apa namanya wifi segala macam, Denki itu udah dikasih. Berarti dibayarin semua. Ya Kalau- itunya, maksudnya itunya apa? Apanya? Tiket Kalau tiket keretanya, ya. terus Tiket apa? Listrik sama air gitu Iya, loh. tapi apa tuh sendiri. Oh, apa tuh bayar sendiri. Kayak gitu. Dan uang sekolah bayar 500. Berapa berarti? 300. Enggak 400. 40 mang. 40 mang itu Iya. kalau dirupiahin ya 50 jutaan. Kurang lebihnya. Sekitar segitu. Segitu. Itu buat berapa tahun sih? Itu Belajarnya? buat setahun dong, buat setahun. Oh, buat setahun. Dan aku ini mau masuk tahun kedua kan. Dan tahun kedua ini aku cuma dibayarin 12 mang 12 mang dari 70. dari Mang. 60 mang. Oh, dari 60 mang. Ya berarti sisanya itu 48 mang bayar sendiri. Bayar sendiri. Mantap, Bro. Mantap, Bro. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Enggak boleh Apa sih? banget ini. Iyalah. Kalau lulus sekolah bahasa Jepang, apakah bisa langsung kerja? Bisa tentu aja bisa, karena kan beda kan kalau di sini sama di Indonesia. Indonesia sendiri sekarang kekurangan justru ya lapangan Iya. pekerjaan. Nah kalau di Jepang itu malah kekurangan orang untuk bekerja. Makanya kenapa Jepang itu banyak menculik bukan menculik sih, salah, bukan menculik, Membuka. membuka lowongan pekerjaan untuk para pekerja asing kayak gitu, karena di Jepang sendiri populasinya kurang. Dan menurut aku dan dari teman-teman aku juga yang muda di sini itu bisa banget langsung kerja asalkan kita bahasa Jepangnya minimal banget lah, banget itu N3 udah bisa banget. Nah, tapi kan itu pakai visa apa? Nantinya bisa kerja. Oh, nantinya bisa kerja. Jadi sekarang kan kita misalnya kayak aku misalnya tahun ini lulus dari sekolah, berarti udah bukan Ryugakusei dong, Iya. Gakusei dong Iya, ya benar. visanya. Nah, beberapa bulan sebelumnya biasanya dari sekolah itu ngasih tahu atau ngasih pertanyaan mau lanjut ke Daigaku atau mau kerja. Nah, kalau kerja itu udah diarahkan, udah dicarikan, bahkan dicarikan teman-teman. Itu didaftarkan. Nah, kalau udah dapat ya udah kita tinggal langsung ganti visa. Jadi udah nggak pusing lagi deh kalau masalah itu. Ya enak ya. Mau. Enak ya. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya, teman-teman. Ya terus pertanyaan yang terakhir, yang kelima, apa suka dukanya sekolah bahasa Jepang? Di Jepang ya, di Jepang. Suka dukanya? Iya. Loh, malah ketawa. Suka dukanya apa ya? Mungkin pertama kalau aku pas datang ke sini itu benar-benar aku nggak bisa bahasa Jepang. Aku beneran baru pertama loh masuk sini, aku belajar di sini. Berarti kayak anak TK loh, kayak anak TK belajar A, B, C, D, E ya. Ya, tapi aku pas kesini itu kan magang dulu 3 bulan. Selama 3 bulan itu aku benar-benar belajar sendiri maksudnya. Cuma enaknya karena itu tadi langsung dipraktekkan. Iya. Jadi otomatis langsung bisa dong, langsung nempel gitu. Nah, akhirnya pas tes itu udah masuk kelas yang bukan ABCD lagi. Iya. Nah, cuma dukanya itu yang pertama kan di bahasanya aku sendiri masih kurang. Terus yang kedua itu jauh dari tempat sekolahnya sama 92 kilometer ya sama Allah. tempat tinggalnya itu jauh gitu loh maksudnya. Perjuangan. Terus
Apalagi ya, mungkin kalau dukanya itu aja, dan sepi sih. Kalau aku kan sendirian nih. bukan kode Aku takut aku kalau di kode kayak gini, aku takut aku. Enggak, bukan kode, aku sendirian. Dan kalau homesick itu loh yang ini banget gitu. Cuman sukanya seneng sih aku sama apa ya, kayak segi attitude gitu ya, budayanya orang Jepangnya sendiri. Seneng aja aku sama di sini, dan kayaknya aku jatuh cinta. Entah aku bakal di sini lanjut apa kayak gimana. Karena kalau menurut aku dari segi infrastruktur, terus pendidikan itu menunjang banget gitu buat masa depan. Entah itu buat masa depan anak-anak gitu, buat masa depan akunya juga kayak gitu. Dan ya tapi aku nggak lupa kok sama Indonesia. Wah, ngeles ya. Ini cuman ngeles ya. Diingat ini cuman ngeles. Nggak, bener. Ya kan? Sukanya itu aja. Mungkin kalau untuk mengedukasi anak-anak itu bolos kali ya. Menurut ya, aku ya. Kalau itu menurut dia, masalahnya kan menurut orang itu berbeda-beda. Iya. Oke, untuk yang terakhir, apa pesan untuk teman-teman yang mau sekolah bahasa Jepang di Jepang? Pesennya sih satu, kalau misalnya kalian mau sekolah bahasa Jepang, kalian harus tahu dulu tujuannya mau apa. Karena percuma kita belajar bahasa doang kalau kita nggak tahu tujuan dong. Mau ngapain nih setelah bisa bahasa Jepang? Emang bahasa Jepang bisa dipakai di luar? Bisa nggak? Jawab. Kalau Ya, bahasa bisa Inggris, bisa. tapi Cuman dalam sia-sia. hal-hal tertentu ya nggak Iya. sih. Kalau bahasa Inggris mungkin semuanya sekarang bahasa Inggris kan, ya Iya. iyalah bahasa global gitu kan. Lah kalau bahasa Jepang, Ya kalau bahasa Jepang bisa kok, tapi ya balik modalnya lama gitu aja. Jadi target itu bisa, cuman balik modalnya lama, dan ya, itu aja sih. harus tahu dulu ya Iya dong. tentang apa namanya, kalian mau lanjutannya kayak gimana. Karena percuma, jangan sampai buang-buang waktu, buang-buang uang segala macam deh kayak gitu kalau menurut aku. Karena belajar bahasa doang gitu loh. Hai teman-teman, kalau belajar bahasa menurut aku sendiri juga bisa, nggak usah masuk sekolahnya kayak gitu. Kan kita tinggal di sini nih, kita juga otomatis bisa belajar sendiri kan. Iya. Cuma tetap aja kali ada yang kurang kalau nggak masuk sekolah. Udah, cuman itu pesannya. Pesannya itu. Terus kalau mau sekolah ya, tapi itu sih menurut aku yang paling penting, yang ingin aku tekankan ke semua yang mau sekolah. Kalian harus tahu dulu, jangan sampai buang-buang waktu deh gitu. Mending pakai waktunya buat mencapai apa yang kalian inginkan. Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga mampir ke channelnya Naiko Channel. Pokoknya terima kasih. Minasang arigatou gozaimasu. Like, share, dan subscribe. Wah, seru nih. Ja.